Bismillah. Syukran jazakallah khair Ustaz Musyafa. Atas pembukaannya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah ma ba'du. Assalatu wassalamu Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullah nabiyya ba'dah. Usikum nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Alhamdulillah alamin, kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tak lupa juga kita menyampaikan salawat dan salam kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang atas berkat jasa beliaulah kita bisa menikmati indahnya dan nikmatnya iman sampai hari ini. Baik, jamaah Masjid Al-Ihsan yang dirahmati Allah, izin saya berbagi mungkin ya, sharing kali ya Ustaz ya. Izin sharing dari sebuah tema yang alhamdulillah sedang kami coba praktekkan juga di rumah tangga kami, dan alhamdulillah memang saya dari 2013 memang sangat concern, saya dan istri terutama, tentang pernikahan. Kenapa? Karena nanti saya akan berikan datanya. Kenapa concern dengan pernikahan? Karena ini pernikahan ini sangat besar manfaatnya, pahalanya, dampaknya, tapi sayangnya di masyarakat sekarang terjadi, tidak semua sih ya, tidak semua generasi muda yang tidak mau nikah, tapi banyak sekali yang takut menikah. Padahal sakinah itu, sakinah ketentraman, kenyamanan itu sebetulnya jaminan ketika kita menikah, tapi dengan catatan dengan cara yang benar. Sebetulnya ini udah sesi kedua ya, sekitar 2 bulan yang lalu ya Ustaz ya, sempat waktu itu. Jadi SMART ini sebetulnya mengambil dari sebuah metode yang biasa dipraktekkan di perusahaan. Jadi kita itu dalam rumah tangga, setelah kami teliti, kita tuh seperti hidup dalam perusahaan rumah tangga. Entah suaminya jadi general manager, istrinya jadi manajernya, atau kepala section, nanti anaknya jadi staffnya atau apa. Kurang lebih menjalankan rumah tangga agak mirip dengan perusahaan. Nah, salah satu guru kami menyebutkan bahwa rumah tangga itu ya ibarat sebuah perusahaan yang dimana ownernya, direkturnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi bayangkan kenapa kok bayangkan sekarang itu kalau misalnya kita bekerja di perusahaan, tapi rules perusahaannya tidak kita pakai. Jadi kita menikah, menjalankan rumah tangga pakai rules apa yang kita tahu aja. Jadi misalnya kalau di perusahaan sekarang masuk jam 7 pagi, sebelumnya kita bekerja di tempat lain tuh masuk jam 8 pagi. Terus kita dengan seenaknya ngomong ke bos kita, owner kita, bahwa maaf ya Pak, sebelumnya saya itu masuk jam 8, nggak biasa saya masuk jam 7. Boleh nggak saya masuk jam 8 aja? Insya Allah, oh boleh, mulai besok gak usah datang lagi aja gitu. Kenapa? Lah, kok kamu yang ngatur? Kayak yang punya perusahaan saya, direkturnya saya gitu. Saya yang membuat peraturan perusahaan. Jadi banyak sekali jamaah atau klien kami yang curhat, yang konsultasi ke kami, itu kurang lebih problem mendasarnya adalah dia mempunyai peraturan sendiri, padahal tinggal di perusahaan orang. Kurang lebih itu ya. Nah, dan ternyata sakinah itu erat kaitan dengan metode SMART yang dikembangkan di perusahaan-perusahaan. Ya alhamdulillah, sesekali saya mendapatkan proyek di perusahaan Jepang, jadi saya juga bekerja di proyek-proyek perusahaan Jepang, biasa jadi asesor atau asesmen, jadi trainer. Nah, salah satu yang diajarkan adalah metode SMART, yang ternyata, oh di rumah tangga bisa ya. Di kurang lebih metode SMART itu ada spesifik, measurable, agree upon, realistic, dan time bound. Nah, sebelumnya kita udah bahas spesifik, jadi targetnya tuh harus pemahamannya sama. Gak mungkin kita berumah tangga tujuannya beda. Kalau istri kita tujuan nikah itu ya supaya nggak dibilang jomblo ngenes lagi atau Jonas misalnya. Sedangkan suaminya pengen masuk surga, udah nggak nyambung tuh. Istrinya udah mencapai target, yang penting nikah aja dulu. Sedangkan suaminya, wah enggak, kita harus sampai surga bareng-bareng.
Itu saja udah banyak yang berantem. Padahal mohon maaf, dua-duanya Islam, dua-duanya ngaji, tapi kadang-kadang kok masih gitu ya. Nah inilah yang kita samakan di targetnya spesifik apa nih pemahaman. Masuk surga bersama itu pemahamannya apa nih? Oh berarti rumah tangganya harus begini, begini, begini. Nah yang kedua yaitu measurable, jadi deskripsinya sama dengan jelas dan bisa diukur. Jadi kita tuh bisa mengukur rumah tangga kita tuh baik atau enggaknya dari mana? Ya dari Islam. Peraturan seperti apakah rumah tangga yang sakinah itu harus ada ukurannya. Apa yang terjadi di rumah tangga, nah itu ukurannya. Jangan ngarang sendiri. Bahwa yang penting sekarang kan tadi dibacakan kembali oleh Ustaz ya, surat At-Tahrim tadi Ustaz ya di rakaat pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Kebanyakan laki-laki menganggap bahwa tugas utamanya hanya menjemput nafkah, menjemput rezeki, memberikan nafkah. Sudah. Padahal tugas utama yang lain justru lebih utama adalah menghindarkan keluarganya dari api neraka. Jadi banyak suami yang merasa sudah cukup menafkahi, nggak usah belajar agama deh. Agama mah ibu aja ngaji di majelis taklim. Majelis taklim itu sekundari. Primernya dari suami. Jadi seharusnya suami itu bisa mengajarkan agama. Jadi seharusnya setiap rumah itu harus ada ustadz satu. Ya suaminya. Nanti kalau punya anak laki-laki berarti ustadznya 2, anak laki-lakinya 2 ya ustadznya 3, berarti terus saja. Ya. Nah, gurunya juga, nah duet lah sama istrinya yaitu sebagai guru atau madrasatul ula, guru pertama anak-anak. Nggak apa-apa misalnya, oh kalau anak saya belajar tahsin boleh nggak Kang ke ustadz untuk, oh boleh nggak apa-apa. Tapi akidah pemahaman agama itu kita yang harus awali. Bukan diserahkan ke guru sekolah, bukan diserahkan ke guru tahsin. Boleh gitu kita minta guru ngaji datang ke rumah, tapi kalau bisa ada momen ngaji bareng-bareng, kalau anak salah dikoreksi misalnya. Nah itu measurable. Nah, sisanya nanti kita akan bahas di pertemuan-pertemuan berikutnya insya Allah. Nah hari ini kita akan bahas soal measurable. Tapi kita harus tahu dulu, jadi saya tukar dulu. Oke, nah lebih enak. Nah, dalam perusahaan kita biasanya ada metode 5W1H. What, why, how, who, when, where ya gitu ya. Ada how ya satu ya 5W. What, why, how, when, where. Ada who, ada how. Ya pokoknya 5W1H lah ya gitu ya. How-nya tuh yang 1H. Nah yang terpenting dari awal dan kenapa banyak orang Islam tapi masih mencuri, orang Islam masih bermaksiat, orang Islam kok masih banyak yang berpisah, bercerai. Kenapa? Karena orang Islam dari kecil biasanya how to. Gimana caranya sholat jenazah? Oh gini. Gimana caranya sholat, niat sholat itu berapa rakaat, bacaannya apa, jadi how to. Tapi why-nya tidak terjawab. Termasuk menikah. Kita tahunya how to aja. Oh nikah itu ada rukunnya, ada 2 saksi, ada wali, ada ijab kabul gitu, misalnya ada mahar kayak gitu-gitu. Itu aja. Tapi kenapa sih nikah? Nah, nikah itu perannya sangat besar. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam hadis riwayat Baihaqi, man nakaha faqad istakmala nisfa al-iman. Falyataqillaha fin nifsil baqi. Barang siapa menikah, maka ia telah menyempurnakan setengah dari agamanya. Maka hendaklah ia bertakwa kepada Allah pada setengah yang lainnya. Jadi para ulama menggambarkan bahwa dengan menikah itu kita lebih mudah menjaga kehormatan. Masalah terbesar manusia salah satunya, apapun ujungnya di maksiat, itu adalah tidak bisa mengontrol perut, mengontrol kemaluan, dan juga mata. Nah, dengan menikah, 3 hal itu jadi lebih bisa dikontrol. Nah, separuh sisanya itu kayak menjaga ya lisan, perut, dan lain-lain ya, itu yang dilarang. Di menikah itu, setengahnya itu udah yang lisan, perut, kemaluan itu sudah mulai dijaga. Dengan punya istri, dengan punya suami, makanya perannya sangat besar. Penyempurna, bahkan setengahnya. Jadi kenapa setan Dasim itu dihormati oleh iblis sebaik-baik setan? Karena berhasil memisahkan 2 insan yang menikah ini. Sebaik-baik, kenapa? Karena separuhnya hilang. Jadi baguslah kamu jombloin lagi orang-orang yang sudah nikah, itu bagus. Karena separuh agama tadi. Lalu yang kedua,
kenapa kita setelah menikah kita tahu perannya besar dan kenapa kita harus menjaga pernikahan itu karena angka perceraian yang tadi saya sebutkan sebenarnya 2 bulan lalu sudah saya sampaikan, tapi saya sampaikan kembali. Tahun lalu dalam 1 tahun ada 438.168 perceraian dalam setahun. Berarti dalam sebulan kurang lebih ada 36.000 yang cerai. Kalau dalam 1 minggu, 1 pekan, berarti 9.000. Nah, dalam 1 hari, kalau misalnya di sini kan ada ya toko yang 24 jam, minimarket. Kalau misalnya pengadilan agama buka 24 jam, itu dalam 1 hari itu 1.000 orang datang untuk cerai. Atau 1 jam, kita dari subuh ke syuruk 1 jaman lah kira-kira ya Ustaz ya. Itu berarti ada 54 couple bercerai 1 jam. Itu kalau pengadilan agama buka terus ya, kebayang ya, hakimnya sampai tipes kayaknya tuh. Wah, 1 jam 54 udah gantian ya. Bulan depannya hakim libur semua. Capek. Nah, kenapa penyebabnya? Ada beberapa yang di bawah angka 2000 itu mabuk karena di penjara, karena zina dan poligami. Lalu yang lainnya apa? KDRT, selingkuh, juga masalah ekonomi. Tapi ternyata yang terbesar itu masalahnya bukan ekonomi atau perselingkuhan. Yang terbesar itu kalau anak Gen Z sekarang ngomongnya salah ngomong aja. Istri salah ngomong ke suami, suami salah ngomong ke istri, akhirnya kayak luka dikasih cuka, dikasih garam, dar. Rata-rata gitu, yang datang ke kita jamaah yang curhat atau yang klien-klien yang datang ke tempat kami, itu rata-rata hanya salah ngomong kok. Hanya salah ngomong. Hanya salah ngomong, kok baca Google Map aja nggak bisa, misal gitu. Jadi ada suami yang memang buta Google Map kayak, apalagi membedakan mana flyover, mana yang ke bawah itu paling susah. Aduh ini naik apa enggak ya gitu. Wah istrinya marah-marah. Ada juga suami yang ya suaminya salah ngomong juga ada. Bu tolong ini, bu tolong itu. Aku tuh istri kamu atau pembantu sih. Udah tuh kayak gitu tuh, salah ngomong. Nanti sampai berapa tahun, karena berulang, akhirnya tidak harmonis. Jadi ini 282.000 dalam 1 tahun, itu cerai karena salah ngomong. Tapi diulang-ulang tiap hari masalahnya itu. Salah ngomong yang diulang terus tiap hari. Sehingga berujung perceraian. Makanya banyak yang takut menikah, jadi banyak orang tua yang curhat. Jadi sekarang banyak sekali orang tua atau jamaah masjid yang datang ke kami yang gimana ya supaya anak saya mau nikah. Ada yang sudah punya calon tapi nggak mau nikah, udahlah gini aja udah enak. Kenapa? Karena nggak tentram. Atau kadang agak menusuknya gini, saya lihat bapak ibu juga nggak sakinah. Berantem mulu, ibu dimarah-marahin atau bapak dimaki-maki sama ibu, banyak yang gitu. Akhirnya nggak tentram, padahal ujungnya kita pengen sakinah. Jadi 2 hal itu ya. Yang terpenting, kenapa kita menikah, karena separuh agama, dan kenapa kita perlu menjaga pernikahan, belajar pernikahan, karena yaitu angkanya sudah terlalu banyak. Sebetulnya turun, tahun 2021 ke 2022 itu angka perceraiannya 550.000. Sekarang 2025 438.000, turun. Problemnya adalah, dan kemarin dikonfirmasi, alhamdulillah, sekitar minggu lalu, 2 minggu lalu, saya lupa. Minggu lalu kalau nggak salah, saya mengisi di Masjid Fatahillah di Tanah Abang, di Blok B Tanah Abang, tentang ta'aruf. Jadi mereka mengadakan kegiatan kawin massal di 14 Agustus nanti. Jadi kami kebagian untuk mempresentasikan tentang metode ta'arufnya. Nah di sana ngobrol dengan KUA Tanah Abang. Alhamdulillah salah satu sahabat saya adalah kepala KUA di Tanah Abang. Itu ngobrol, terus ya ada obrolan dari mereka, ya turun nih angka pernikahan. Tadinya di tahun 2021 ke 2022 yang cerai 500.000, yang nikah tuh 2,5 juta couple. Sekarang 1,5 juta yang menikah, jadi turun 1 juta. Di angka perceraiannya turun 100.000, angka nikahnya turun 1 juta. Nggak sebanding sih. Tetap lebih banyak yang cerai. Nah padahal di sini kita ketika menikah, hampir semua yang menikah ya Ustadz ya, membacakan surat Ar-Rum ayat 21 Ustadz ya. Di undangannya gitu ya. Ya kurang lebih isinya auzubillahi wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha. Jadi litaskunu ilaiha. Jadi pasangan kita adalah tanda-tanda kebesaran Allah
untuk nanti goalsnya adalah sakinah, litaskunu ilaiha, atau sakan, atau ketenangan atau ketentraman. Lalu ada juga nanti jalan untuk kesakinah melewati waja'alna bainakum mawaddata warahmah. Ada rasa cinta, kasih sayang. Mawadah itu cinta yang membuncah. Waktu kita baru nikah kan, mohon maaf ya, pengen cepat pulang. Mohon maaf, hubungan suami istri intens, penafkahan, mesra-mesraan, makan bareng, traveling bareng. Gak penting pergi kemana, yang penting pergi sama siapa. Maaf ya belum, gue udah nikah, kayak gitu-gitu. Mawadah. Rohmah itu ulas asih, saling memaafkan dan minta maaf biasanya. Nanti baru disakinah. Padahal Allah menegaskan bahwa ketika kita menikah itu, kalian akan mendapatkan sakinah, ketenangan atau ketentraman. Tapi yang didapat enggak, ini sama kayak ketika kita bekerja, kamu akan digaji 20 juta per bulan. 20 juta tuh udah all in ya. Jadi 10 juta gaji pokok, 5 juta adalah ini nanti. Ini intensif apa? Total 20 juta. Oh iya, kita bekerja. Tapi ya tidak sesuai peraturan perusahaan. Akhirnya dapatnya ya 7 juta. Loh kok segini? Lah kamu sering bolos, kamu telat terus dipotong, sisa 7 juta. Mirip kayak gitu. Kita nikah, nggak pakai peraturan Allah, nggak pakai contohnya Rasulullah SAW. Terus minta sakinah tuh aneh gitu. Kayak sering nggak masuk kerja, sering telat, target nggak achieve, terus minta 20 juta, kan aneh. Itu analogi yang sering saya sampaikan ke klien saya. Nah, teman-teman itu kalau datang ya, saya panggil teman-teman itu pakai rules apa sih, kok bisa kayak gini? Atau juga di Al-Baqarah, yang jelas sakinah itu ketenangan. Nah, di Al-Baqarah, kalau kita mau tenang, salah satu syaratnya adalah hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Libas, mereka pakaian bagimu dan kamu pakaian bagi mereka. Salah satu syarat sakinah yang paling penting adalah menjaga kehormatan. Sedangkan sekarang saya tidak menuduh, tapi banyak demi konten akhirnya viral lah aib pasangan kita. Mungkin maksudnya ngonten, bahkan saya sebisa mungkin tuh kalau sama istri ngonten udah jarang juga. Itu tidak masuk ke area kamar tidur. Saya termasuk yang menjaga banget. Paling banter ruang tamu lah atau ruang tengah gitu, udah paling banter. Tapi bagi yang melakukan ya mungkin kalau punya dalil sendiri silakan, tapi saya termasuk yang tidak mau. Karena itu udah di situ tuh banyak aib di situ. Jadi demi konten, demi apa, atau misalnya pasangan selingkuh langsung diviralkan gitu. Ya salah sih, selingkuhnya jelas salah, itu tidak dibenarkan. Tapi memviralkan berarti kita membuka baju kita sendiri. Karena tidak mungkin ada perceraian, sekali lagi tidak mungkin ada perceraian, dan tidak pernah ada klien kami, jamaah kami yang bercerai, itu tidak ada kontribusi dari dua-duanya. Suami saya selingkuh, Ustadz. Istri saya nggak nurut sama saya. Pasti kalau suami selingkuh itu karena nggak betah di rumah. Karena perilaku istrinya, salah satunya itu, biasanya ya, nggak semua. Selingkuhnya salah. Atau istrinya nggak nurut, salah. Tapi apa? Kamu qawamnya kurang, nggak wibawa di hadapan istri. Belum lama ini saya dapat cerita, wah istrinya sampai saya dilempar sama istri saya. Yang KDRT istrinya, jarang-jarang nih. Jagoan istrinya ternyata. Saya dilempar botol kena muka, saya gini. Terus saya tanya, tapi dari ya gini saya tanya beberapa pertanyaan, kamu ngapain aja sih? Dia cerita-cerita. Sebetulnya istri kamu salah, jelas itu nggak boleh. Itu nggak boleh. Tapi kalau kamu ada qawamnya, kan arijalu qawamun 'alan nisa, sebagai penanggung jawab, sebagai seseorang yang istiqomah, leadershipnya bagus, nggak akan istri kamu kayak gitu. Istri saya alpha female, ngerti ya alpha female? Cewek-cewek yang geragas gitu ya. Ada ya di sini mungkin istrinya yang saya nggak bikin, saya tidak pernah mengistilahkan istri itu bawel atau cerewet. Ya ada istri itu cerdas linguistik, jadi pinter gitu. Saking pinternya jadi ngomongnya banyak gitu kan. Aslinya pinter. Ada kan ya kalau perempuan-perempuan, ibu-ibu atau istri-istri kita yang aktif di organisasi jadi ketua, wah nyuruh-nyuruh gini-gini gitu. Kalau di psikologi istri yang koleris gitu. Itu alpha female dan di teman-teman saya banyak, termasuk istri saya juga alpha sebetulnya. Terus saya bilang istri saya juga alpha female. Karena dia keturunan Solo, anak pertama perempuan, adiknya perempuan. Jadi orang tuanya memperlakukan seperti anak laki-laki yang sulung gitu. Jadi semua keputusan hampir di istri saya. Termasuk saya juga suka nanya, ini gimana ya?
Sehari itu orang tua kami, mertua kami itu bisa nelfon sampai 3 kali, 4 kali, 5 kali untuk nanya hal-hal dari yang mulai remeh-temeh sampai yang penting banget. Tapi saya sama istri, ya istri saya alfa, sayanya tidak alfa, enggak tuh. Ada sih beberapa kali cekcokan, tapi enggak sampai dilempar botol sih. Saya kebayang aja istri saya ngelempar botol tuh ya kayak apa gitu ya. Tapi saya tegaskan lagi bahwa kamu juga koamnya kurang. Gimana caranya supaya kamu dihormatin istri? Kalau kamu koamnya kurang, kemungkinan besar istrimu nggak akan hormat. Jadi semua pernikahan itu suami istri saling mendidik. Satu, kedua kalau ada perceraian, pasti dua-duanya ada kontribusi. Kalau mau saling menyalahkan nggak ada ujungnya. Nggak ada ujungnya. Nah makanya suami istri itu harus saling menghargai, menutup satu sama lain. Itu yang kedua. Jadi kalau mau sakinah, saling menjaga kehormatan. Kalaupun suami kita atau istri kita berbuat maksiat, tutup aja. Paling banter, nanya sama ustadz, nanya sama misalnya paling konselor misalnya kalau ada, atau sama keluarga yang bisa dipercaya, tapi tutup. Jangan karena wah terus dilakuin, akhirnya disebar-sebar. Enggak, udah di kalian aja. Kalaupun berakhir dari berpisahan, ya udah tetap dijaga. Karena itu juga menjaga kehormatan kita. Dan sakinah itu adalah Bismillahirrahmanirrahim dari hadis riwayat At-Tirmizi, khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik terhadap istrinya, juga terhadap keluarganya, dan aku adalah orang yang paling baik di antara kalian terhadap istriku atau keluargaku. Jadi menilai seseorang itu paling gampang. Kalau dalam metode ta'aruf tuh, coba lihat calon istri kamu atau calon suami kamu, red flag atau green flag, itu dilihat dari cara dia memperlakukan orang tua. Itu. Cara dia memperlakukan saudaranya, cara dia memperlakukan keluarga, cara dia memperlakukan kakak, adik, cara dia memperlakukan orang yang di bawah dia. Misalnya, kalau ta'aruf tuh kami sering sengaja di kafe-kafe. Ini ada kafe ya. Apa namanya kafenya, Ustaz? Paling kopi apa? Apa? Paling kopi. Nah, bisa tuh nanti ta'aruf di situ. Ta'aruf, nah dilihat. Ketika berta'aruf, bagaimana perilaku si calon kita terhadap waiters, terhadap kasir. Misalnya nggak sesuai, ngambeknya kayak apa, kalau masih bisa sabar, insya Allah dia baik. Jadi perilaku dia terhadap keluarga atau orang yang di bawah dia levelnya, itu menggambarkan dia aslinya seperti apa. Salah satunya ya. Jadi kalau mau sakinah, ya kita harus baik-baik di keluarga. Salah satu guru kami juga bilang bahwa salah satu rumah tangga yang dirahmati Allah itu, ya ada keberkahan itu, di rumah tuh dia nggak mau teriak-teriak, itu kayak lembut ngomong. Ada kecenderungan lembut ke anaknya, ke istrinya, ke suaminya, ada kecenderungan, walaupun nggak selalu ya. Kadang-kadang masih kesel mah akhirnya teriak juga, gitu. Ini masih aja anduk di kasur, basah lagi gitu. Ini pintu kamar mandi nggak ditutup, lampunya nggak dimatiin, gitu, misalnya. Gitu. Mah kunci mobil di mana? Itu di depan mata. Oh iya, ya. Itu aja nggak kelihatan gitu. Ya mungkin ada gitu. Tapi pasti astagfirullahaladzim, taubat, istighfar, udah gitu ada kecenderungan ingin lembut sama pasangan. Nah itu biasanya rumah tangga yang dirahmati Allah. Itu guru saya bilang kalau ada sakinah di situ. Nah sekarang kita masuk ke materi inti sakinah measurable. Dengan measurable yang pertama intinya adalah measurable itu kan bisa diukur. Jadi sakinah itu kalau bisa ada ukurannya. Ada ukurannya, jadi kita bisa mungkin mendefinisikan atau mengetahui bahwa ini kita udah cukup sakinah belum ya. Gitu. Nah ukurannya tentu kita pakai yang tadi. Khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Bagaimana perilaku kita ke pasangan, ada kecenderungan lembut, baik, menyayangi, sebagaimana kita ke orang lain ya. Kenapa? Karena kadang kita ke orang lain itu sopan banget. Pergi Pak, ya hati-hati Pak di jalan. Tapi ke suami, belum pergi jam segini. Udah mulai malas kerja ya. Jadi beda mukanya. Kalau di kantor tuh, oh iya Mbak, tolongnya dibuatkan ini invoice-nya begini. Oh iya, kalau di rumah, udah habis aja nih rumah tangga. Kamu boros banget sih. Tiap hari nge-GoFood ya, misalnya gitu. Jadi perkataan sama orang lain itu lebih lembut, lebih baik daripada perkataan ke pasangan sendiri atau ke anak sendiri. Usikum nafsi bitaqwallah, saya juga masih belajar. Dan ketika
Salah satu guru kami ngomong gitu tuh kayak terpukul gitu. Iya ya. Kadang ke pasangan tuh, ke istri ngomong kayak ke pembantu, ke anak tuh kayak pembantu, ke suami ngomong nggak sopan kayak ke anak buah gitu. Tapi kalau ke orang lain kita bisa baik ya gitu. Nah itu dibutuhkan latihan. Nah, makanya ukurannya adalah ketika kita mulai bisa menyamakan perilaku kita ke orang yang nggak dikenal, ke orang di kantor, ke atasan, sama ke pasangan, itu sakinahnya sudah mulai muncul insya Allah. Nah, bagaimananya? Karena kita akan belajar how to juga, saya akan sharing. Itu salah satu yang perlu diukur, yang pertama adalah frekuensi ngobrol dari hati ke hati. Yaitu, misalnya per minggu, ada deep talk, ada pillow talk. Saya nggak tahu bahasa Islamnya ya, tapi Rasulullah SAW itu sering deep talk. Makanya, Sayyidah Siti Aisyah, radhiyallahu anha, itu ratusan ribu hadis terkumpul karena sering deep talk, sering mencontohkan. Apalagi sama Sayyidah Siti Khadijah itu sering deep talk. Masa-masa lagi strugglingnya sebelum Fathul Mekah, sebelum pembebasan Mekah, itu deep talk. Nah, pillow talk itu sebelum tidur. 3 menit misalnya. Saya sering banget sama anak, sama istri ngobrol gitu. Tadi gini-gini walaupun sampai akhirnya ketiduran gitu. Kadang nggak nyampe 3 menit ya. Tapi kadang kalau lagi masih seger karena tidur siangnya kelamaan, bisa jadi sampai 1 jam ngobrol gitu. Itu penting. Jadi frekuensinya dari hati ke hati. Kemarin kami ada program namanya Mantra Keutuhan, sebuah program yang dimana memaksa suami istri untuk deep talk. Baru kemarin kami mengadakan di Blok M di Mecca Fried Chicken. Insya Allah bulan depan dan 2 bulan lagi juga ada, setiap bulan sekali di akhir pekan, di akhir bulan. Itu kami membuat suami istri itu ngobrol dan banyak yang menangis di situ. Ada yang ketawa, ada yang baru tuh, oh ternyata kamu gini ya. Ada pertanyaan contohnya, kapan terakhir kali kamu mengkhawatirkan aku dan kenapa? Ternyata istrinya cerita, aku tuh khawatir gini. Suaminya cerita, aku khawatir kamu tuh sering kelihatan kurang tidur misalnya. Aku takut kamu sakit. Itu tuh, oh ternyata suamiku sepeduli itu ya, walaupun kelihatannya kayak dingin gitu. Nah, dipaksa deep talk. Jadi gitu ya, deep talk itu ngobrol dalam banget. Nah, kalau pillow talk sebelum tidur. Nah, yang kedua ukurannya adalah jumlah konflik yang diselesaikan tanpa emosi berlebihan. Kalau konflik ada emosi wajar nggak? Wajar banget. Kesel gitu ada, tapi emosi berlebihan apa? Sampai yang aku keluar dulu, misalnya. Pergi atau ngebanting barang atau sampai bentak, raise our voice gitu, jadi naikin suaranya, kita jadi pokoknya naik aja dong gitu. Nah sekarang misalnya minimal nggak ada UFO di rumah atau barang-barang melayang gitu ya. Atau nggak sampai bentak, atau nggak sampai keluar rumah karena saking keselnya. Nah itu ukuran, oke dalam 1 minggu ini, saya berantem 5 kali misalnya, jadi sehari sekali lah hitungannya. Tapi dari 5 kali, yang 3 ini, saya masih kesel dan sampai harus ke kamar ngurung diri, tapi yang 2, saya bisa selesai di situ atau saya bisa tenang tanpa ninggalin suami saya. Suaminya sama, dari 7 kali dalam pertempuran rumah tangga gitu, perselisihan, itu 3 kali saya marah sekali sampai saya bentak istri saya. 4 kali sih lumayan, saya bisa agak lembut, saya istighfar, saya terus duduk bahkan sampai nangis, nyesel. Nah, berarti udah 4-3 nih lumayan nih, udah nggak 50-50 nih. Nah itu tools diukur dan dihargai. Masya Allah, alhamdulillah ya, saya ya Allah terima kasih, Engkau membuat aku berhasil mulai mengatasi masalah ini. Jadi ada ukurannya, nggak harus langsung, alhamdulillah dalam minggu ini kita nggak berantem sama sekali. Karena dalam minggu ini saya nggak ngobrol sama sekali sama istri saya. Ya gimana mau berantem nggak ngobrol. Datang, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, udah makan, udah, ya, banget ya, Assalamualaikum. Pak kita, nanti aja ngobrolnya, nanti kita berantem. Saya mau zero accident, pokoknya kayak gitu. Ya zero accident, zero fight gitu. Tapi all flight gitu, semuanya flight, semuanya kabur, nggak selesai itu masalahnya, nggak akan selesai. Jadi apa? Jumlah konflik yang diselesaikan tanpa emosi berlebihan, dihitung persentasenya. Kalau udah mulai 50-50 atau berkurang aja, yang tadinya 100% jadi 70, 50, hargai. Terima kasih sama Allah, juga self reward gitu. Alhamdulillah yuk kita makan-makan yuk, karena kita berhasil melewati ini. Lalu ukuran yang ketiga adalah goals-nya. Jadi jangan menghitung cintanya. Jadi 2 ukuran, mohon maaf. Jadi goals-nya adalah bukan menghitung cinta, tapi menjaga kualitas hubungan. Jadi goals-nya tadi 2 aja.
apa istilahnya ya, dua tools, frekuensi ngobrolnya, deep talk, pillow talk, sama hitung jumlah konflik yang selesai dengan tidak emosi berlebihan. 3 itu ukurannya. Nah, goalsnya adalah ini kualitas hubungan kita kayak apa. Tapi dengan catatan, tiap hari tetap ngobrol, tiap hari ketemu. Gimana kalau yang LDM, Kang? Long distance married. Ya, kalau by phone misalnya seminggu 3 kali, 4 kali diukur aja. Selama teleponan itu gimana? Video call kah atau voice call kah? Kalau video call berarti kualitasnya naik ukurannya. Poinnya 3 misalnya gitu. Saya sih nggak bikin kayak gitu. Tapi kita bisa nilai aja sendiri. Oh, suami saya atau istri saya mau video call berarti lagi nyaman nih. Kalau saya kayak kemarin saya ada dinas dekat sih di Cikarang ya. Karena waktu itu mengasesmen perusahaan Jepang. Di sana nginep di hotel itu hampir setiap saya keluar kota itu video call ke istri dan anak. Entah malam itu, kalau kecapean baru besok paginya. Itu ukuran saya bahwa oh saya masih kangen sama mereka, mereka masih kangen nggak sama saya. Itu menjaga kualitas hubungannya di situ. Nah, silakan boleh mengukur dengan itu. Nah, lalu jadi si target ini itu dijadikan habits. Jadi dijadikan kebiasaan. Jadi habits ini adalah sesuatu yang dilakukan oleh Rasulullah SAW terhadap sahabatnya. Dulu zaman masih di Darul Arkom, itu guru kami cerita bahwa pokoknya sahabat itu ngumpul aja, at least seminggu sekali lah ngumpul. Tarbiyah, liko, walaupun tidak ada kegiatan, dalam artian nih, nggak ada hal yang penting untuk dibahas, tapi ketemu aja. Nah kalau saya dengan tim ada sih sebulan 2 kali atau sekali 2 kali tuh kami ngumpul. Kadang-kadang nggak ada yang diobrolin, hanya nanya apa kabar. Kadang-kadang kami pakai metode perusahaan Jepang, jadi begitu ngumpul tidak ada yang dibahas, tapi check in itu gimana misalnya Ustadz apa kabar minggu kemarin? Oh iya kemarin anak saya baru masuk sekolah, Masya Allah biayanya sekian. Cerita aja. Kemarin saya gitu. Iya ya kemarin anak saya ngobrol, check in. Jadi cerita masing-masing. Ya kemarin saya baru di layoff. Ada yang cerita gitu juga. Saya baru dikeluarkan dari perusahaan saya. Sekarang lagi nyari kerja lagi dan lain-lain. Ya ngobrol aja. Nah itu habits di Darul Arkom dulu sehingga ikatan keimanan antara para sahabat dengan Rasul SAW itu kuat banget. Kuat. Kenapa? Karena sering ketemu. Sering berdebat, nggak apa-apa. Selama itu untuk kebaikan. Nah, jadi yang dijadikan habit adalah yang pertama, pillow talk. Kalau bisa setiap malam, jangan minimal ya, terserah sih berapa, tapi at least coba 3 menit aja. Kadang-kadang kan kita udah capek di kantor gitu, sampai rumah masih denger istri ngomong tuh. Tapi ternyata itu penting, karena ada penelitian yang bilang perempuan itu sehari 20.000 kata ya. Ya, bayangkan kalau di rumah nggak ketemu siapa-siapa, kepake baru 5.000, 15.000-nya di malam itu. Laki-laki itu 7.000. Makanya kalau saya ngisi kajian atau ngisi training, ngisi kelas, itu kadang malamnya pilotoknya bentar banget kayak oh iya gitu ya. Oh iya hanya gitu dong. Oh iya. Oh gitu ya. Oh gitu ya. Terus tidur. Karena udah capek. Laki-laki itu ada yang sampai maksimal. Laki-laki yang apa ya kalau dulu waktu saya di Bandung sebenarnya bacrit. Bacrit itu banyak cerita. Laki-laki yang seneng ngomong kayak saya gitu seneng cerita. Itu juga maksimal 15.000. Udah maksimal banget. Biasanya udah gitu turun dia baterainya. Kalau perempuan tuh 20.000 bisa lebih. Makanya nanya, Bu tadi gimana di rumah? Oh gitu ya, dengerin aja. Didengerin aja udah. Bagus-bagus ditanya, oh gitu, kok bisa gitu ya? Atau oh Masya Allah, Ibu hebat ya sabar. Gitu aja udah cukup kok. Ya nggak usah yang wah dipanas-panasin, wah gitu, bener Bu tuh harusnya nggak usah. Cukup ditanggapi senang. Pillow talk 3 menit sebelum tidur. Atau kalau misalnya susah tiap hari, tiga hari dalam seminggu 3 hari deh, 3 kali seminggu deh. Senin, Rabu, Jumat aja. Weekend nggak pillow talk ya misalnya gitu. Udah kita ini aja, udah pulang tidur misalnya. Atau justru di weekend misalnya Jumat, Sabtu, Ahad gitu. Ya udah di 3 hari pillow talk gitu misalnya. Silahkan. Nanti lama-lama dibiasakan sampai nanti bisa setiap hari. Lalu deep talk. Nah kalau deep talk tuh jangan banyak-banyak. Kalau kebanyakan curhat, kebanyakan dalam obrolan capek bisa rumah tangganya. Ujungnya apa? Suami atau istri jadi sering ngeluh. Kalau deep talk itu dalam 1 bulan cukup 2 kali. Paling banyak kalau rumah tangga kita lagi bermasalah, seminggu sekali itu udah paling banyak. Lakukan aja seminggu sekali. Nah kalau normal 2 bulan sekali itu atau 2 minggu sekali ngobrol yang dalam gitu. Ke kafe, kemana, misalnya ke apa paling kopi tadi ya.
ngobrol aja di situ, ngobrol. Kadang saya juga deep talk itu tadi niatnya hanya cerita aja tapi sampai nangis karena ada kekhawatiran. Orang tua kita udah sepuh ya, kok ngeliat mereka tambah kurus tuh sedih gitu. Nggak bisa setiap hari ketemu karena ibu saya ada di Cimahi ya, ada di Bandung. Jadi ketemunya paling sebulan sekali atau sebulan 2 kali gitu. Nah, mertua kami juga tambah tua, tambah kurus tuh kayak sedih ya. Itu tuh bisa nangis, deep talk, kekhawatiran. Nah itu tuh deep talk tuh kekhawatiran, ketakutan, kemarahan, kekesalan tuh ditumpahkan di situ. Jadi masing-masing bisa terbuka satu sama lain supaya nggak ada ganjelan. Nah lalu diukur nih setelah dua itu ya, deep talk sama pillow talk itu diukur. Lalu dilihat nanti yang ketiga, setelah itu gimana? Before afternya, sebelum itu dan sesudah itu. Frekuensi berantemnya berkurang nggak? Kalaupun berantem masih emosian nggak? Berlebihan nggak kalaupun emosian? Minimal dari yang berlebihan jadi emosian doang, itu udah oke. Atau minimal dari 7 berantem ngurang 5, pokoknya diukur aja. Miserable. Kalau misalnya berantem dari skala 1 sampai 10 kesalnya berapa? Seberapa dari 1 sampai 10 biasanya saya nggak sabar di angka 9 saya marah, sekarang bisa di angka 7. Jadi menit ketiga saya udah mulai turun marahnya, udah mulai istighfar. Biasa udah 3 jam baru istighfar. Hargai itu, jadi kita ada toolsnya untuk mengukur. Nah lalu list keinginan masing-masing. Nah ini juga setelah tadi sering ngobrol, pillow talk, deep talk, dan juga mengukur pertengkarannya, perselisihannya berkurang atau enggak, skala emosinya, skala kesabarannya naik apa enggak. Setelah itu diukur, nah mulailah nanti bicara bahwa saya punya keinginan. Nah nanti ngobrol tuh. Sebetulnya istrinya ngomong, saya pengen deep talknya itu seminggu sekali yuk. Jangan 2 minggu sekali, kelamaan. Soalnya seringkali kamu terlalu sibuk misalnya gitu. Atau pillow talknya bisa nggak mulai tiap hari? Nggak apa-apa 1 menit juga, asal kamu dengerin aja. Kamu dengerin aku ngomong sampai kamu ketiduran nggak apa-apa misalnya gitu. Atau malah suaminya minta, oke, frekuensi kita kalau bisa sebulan sekali kita main yuk. Entah itu main ke mall, nobar, ke bioskop, atau main kadang-kadang kami berapa bulan sekali itu ke board game cafe kadang-kadang. Jadi ke cafe yang ada board gamenya, jadi main bertiga aja sama anak. Main games nanti ada biasanya si petugasnya tuh ngasih ini caranya mainnya gini, pakai kartu, pakai apa gitu main games. Seru-seruan aja. Tapi itu hampir 3 atau 4 bulan sekali lah. Ada gitu kami yang ini bareng kemarin kami trekking bareng sama orang tua dari sekolah alam ke saya lupa ya daerah Sukabumi kayaknya. Di Sela Camp, nah itu waktu kami bertiga ngobrol segala macam. Ada momen-momen yang iya kemarin tuh Bapak salah ngomong begini kayak gitu. Jadi boleh tuh list keinginan masing-masing dalam 1 bulan mau ngapain, dalam 1 minggu mau ngapain. Nah terus misalnya kalau kita berantem kita gini aja yuk. Jadi kalau ada istilah love language itu ada istilah lagi namanya conflict language. Jadi conflict language itu ada orang yang kalau berantem itu langsung diem, shut down. Ada orang yang berantem pengen cepat selesai saat itu, pernah ketemu ya? Ada yang langsung diem, ada yang kayak enggak ini harus diberesin sekarang. Saya nggak tenang nih kalau nggak beres. Ada yang gitu. Ada yang juga yang flight, kabur, ceker. Gitu. Ada yang kayak gitu. Jadi, nah itu diobrolin. Sebetulnya kalau kita ada masalah, kamu senengnya ngapain? Aku mau senengnya diem dulu. Atau aku seneng pengen diberesin, soalnya nggak tenang. Aku senengnya, aku pergi dulu keluar, sampai tenang baru kita ngobrol. Aku senengnya tuh kalau ada penengah misalnya. Jadi kalau kita ngobrol tuh kita harus punya mentor atau guru yang bisa nengahin kita. Ada yang gitu. Nah itu si list-list itu diobrolkan ke pasangan ketika deep talk. Nah misalnya kalau misalnya saya ada istri ada, walaupun tidak selalu kami tepati, kalau ada masalah malam itu dibereskan supaya nggak kebawa tidur. Karena salah satu hal yang bahaya bagi istri adalah ketika istri tidur nyenyak tapi suaminya tidak ridho sama istrinya, itu bahaya sekali. Ketika besok istrinya wafat, suaminya nggak ridho, itu bahaya banget. Makanya istri saya tahu gitu kayak, pokoknya kalau ada masalah kita obrolin dulu, at least setengah selesai deh. Sampai suaminya agak reda, maafin aku ya, aku nggak mau tidur kalau kamu belum ridho. Itu bahasa ini ya, nanti boleh pakai bahasa masing-masing. Kamu udah ridho belum? Ya lumayan lah. Oh udah lumayan, udah mulai tenang.
Soalnya jangan sampai tidur nyenyak, suami nggak ridho. Makanya istri saya, pokoknya kalau ada masalah kita selesaikan jam 2 deh tidurnya. Dan kami sampai sekarang begitu. Diobrolin sampai selesai, pernah sampai jam 2 kita berantem. Sampai nangis, waktu itu lagi zaman-zaman beratnya ya gitu. Zaman-zaman lagi jahiliyahnya dulu. Nah lalu, walaupun kami tidak membuat ini menjadi habits, tapi boleh dilakukan jadi habits itu dalam artian jadwalnya. Boleh dijadwal, boleh enggak, tapi lakukan evaluasi rumah tangga. Kayak raker gitulah. Jadi ada salah satu temen dan tim kami itu raker tiap akhir tahun tuh. Rumah tangga selama setahun ini gimana, tahun depan mau gimana. Nah kalau saya nggak raker ya evaluasi aja. Bisa harian, bisa mingguan. Kayak duduk aja bareng. Kemarin tuh kita ada kejadian gini, ini kenapa ya bisa kayak gini ya? Kenapa kemarin anak kita itu melakukan hal ini? Kenapa kok dia tidak terbuka sama kita? Kenapa ketika dia dibully, dia nggak cerita sama orang tuanya? Kenapa dia berbohong sama kita? Nah evaluasi itu. Apa yang membuat anak kita nggak nyaman sehingga berbohong? Akhirnya sekarang ketahuan. Masih nggak anak saya bohong? Mungkin masih. Tapi at least sudah berkurang jauh. Kenapa ya dulu anak saya tuh nggak mau cerita? Di sekolah ada apa tuh nggak mau cerita. Nah sekarang alhamdulillah cerita terus. Walaupun masih ada yang ditutupi, masih. Tapi prediksi saya 80% dia cerita. Jadi lakukan evaluasi, boleh berkala tahunan, bulanan, pekanan, boleh. Jadi tidak harus dibikin ya di jadwal gini, tidak harus. Tapi kalau ada, boleh random, tapi disepakati. Oke, ini kayaknya kita harus ngobrol ini deh. Kapan? Besok. Di mana? Di tempat yang nyaman. Kalau di rumah lagi panas, keluar aja. Cari kafe, coffee shop, atau apapun yang ngobrolnya bisa enak. Kayak gitu. Jadi dibuat evaluasi berkala. Nah, jadi sakinah dengan measurable atau dengan ada tolak ukurnya, itu membuat kita jadi tahu ini on the way surganya masih on track atau enggak. Kan kita di Azumar kan masuk surga bareng-bareng ya Ustadz ya. Masuk neraka juga bareng-bareng masalahnya. Jadi kita tuh nanti masuk surga tuh berbondong-bondong bareng-bareng, masuk neraka bareng-bareng. Bayangin, di sini ada nggak ibu-ibu yang pengen masuk surga, tapi nggak apa-apa suami saya masuk neraka, ada? Nggak ada. Ada? Nggak ada ya. Walaupun kadang sering banget suaminya nyebelin gitu ya. Gitu kan. Ya kan, yang paling sering menyebalkan buat ibu kan suami ibu ya. Ya begitupun bagi suami yang paling sering nyebelin adalah ibu juga gitu. Gantian. Kenapa? Karena kan sering ketemu ya. Karena sering ketemu, sering interaksi, ya wajar. Jadi wajar gitu. Nggak mungkin gitu. Suami istri itu nggak mungkin nggak berantem, nggak mungkin sebel itu, nggak mungkin nggak sebel itu nggak mungkin. Tapi jangan sampai masuk neraka bareng-bareng atau salah satu doang masuk surga. Jangan sampai. Jadi dengan tolak ukur itu mengukur bahwa ini masih on track dan di surganya. Masih on track. Kalau masih on track ya alhamdulillah. Siap. Baik. Terima kasih Ustaz. Jadi dari measurable ini saya akan membacakan salah satu ayat di ayat Al-Baqarah 83. Auzubillahi wa qulu linnasi husna. Serta ucapkanlah kata-kata yang baik kepada manusia. Jangan ke orang lain baik, ke pasangan sendiri, ke anak sendiri enggak. Jangan sampai kayak gitu. Karena apa? Kata-kata baik itulah salah satu bahan bakar sakinah. Lalu juga di sini surat Al-Ahzab ayat ke-70, surat ke-33. Ya ayyuhallazina amanut taqullaha wa qulu qawlan sadida. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar. Jadi berkata yang baik dan benar. Watawasau bil haq, watawasau bil sabr. Jadi katakan yang benar, lalu bersabar, katakan yang benar, lalu perkataan yang baik. Modalnya itu aja sih. Sebetulnya untuk sakinah. Jadi ukurannya adalah dalam satu pekan ini, dalam satu hari ini, satu bulan ini, berapa perkataan yang baik, berapa perkataan yang buruk saya lakukan ke pasangan saya atau anak saya. Atau ke orang tua saya. Nah, kita ukur sendiri. Mau ditulis silakan, enggak juga silakan. Nanti kalau persentasenya dapat, at least Bapak Ibu sudah bisa mengukur masih on track nggak ke surga atau udah mulai menyimpang. Kalau misalnya masih belum ngerti juga, ketemu sama konselor, mentor atau guru, ustadz atau ustazah untuk menceritakan rumah tangga Bapak Ibu sekalian. Baik, karena sudah mendekati syuruk, saya
sudahkan materinya, silakan kalau ada yang mau bertanya. Ustadz, monggo.